Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi atau dikenal dengan PP Aborsi menuai kritik. Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI Maria A. Devianti menyatakan, PP tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pada 21 Juli 2014 lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani PP Nomor 61 Tahun 2014 itu. PP ini mengatur masalah aborsi bagi perempuan hamil yang diindikasikan memiliki kedaruratan medis dan atau hamil akibat pemerkosaan. Ketua Komisi Fatwa MUI Hasanuddin menyatakan, dokter yang akan melakukan aborsi juga harus membuktikan secara medis bahwa seseorang itu korban pemerkosaan dan dikuatkan dari sisi hukum bahwa yang bersangkutan adalah korban. Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Zubair Safawi menyatakan, jika setiap hasil pemerkosaan boleh diaborsi, maka dikhawatirkan orang jadi mudah melakukan aborsi. Misalnya, orang yang akan melakukan hubungan seks secara suka sama suka, tetapi karena tidak mau bertanggung jawab, akhirnya mengaku diperkosa saja agar mendapatkan izin melakukan aborsi. Kalau itu yang terjadi, maka jadi berbahaya, kata Zubair. Anggota fraksi PKS DPR RI, Indra mengatakan, setiap anak punya hak untuk hidup. Ia minta PP soal aborsi ini dievaluasi dan direvisi. Pihaknya berencana memanggil Kementerian Kesehatan terkait aturan ini. Parlemen di Komisi 9 mengaku khawatir kalau aborsi atas nama pemerkosaan diperbolehkan. Nanti bisa menjadi pintu lain untuk melakukan aborsi legal. Peraturan pemerintah tentang aborsi menuai kontroversi. Pemerintah diminta evaluasi PP tersebut. Yaitu dia soal PP kontroversi PP aborsi yang baru saja disahkan. Dan pemirsa, kita akan membahas seputar kontroversi PP aborsi selama beberapa segmen ke depan. Anda juga bisa interaksi bersama kami di 021 5155 111. Bagaimana pendapat Anda? Silakan bergabung bersama kami melalui line telepon. Sudah ada narasumber sudah Jak TV pada malam hari ini. Ada Mbak Erlinda dari Komisioner KPAI. Selamat malam. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Ada Apa Berita. Baik, kalau kita melihat soal PP aborsi ini kan masih menuai pro dan kontra. Nah, ini bagaimana pendapatnya Erlinda? Iya, sebenarnya kan PP ini adalah latar belakangnya. Ya. PP ini disahkan juga bermula dari tahun 98, banyak sekali korban-korban dari etnis Tiongkok dan etnis lainnya, mereka korban pemerkosaan secara massal. Dan itu diteliti oleh teman-teman kita di Komisi Perempuan, Komisi Nasional Perempuan. Mereka ini menjadi sangat terbebani dengan adanya mereka harus hamil, mereka harus distigma, mereka dan nggak hanya bullying ya, tapi semua dari itu mereka mendapatkan. Nah, pada akhirnya kita melihat berdasarkan itu, PP ini mengatur. Jadi sebenarnya PP ini tuh kalau syarat-syarat ketentuannya itu dilaksanakan dengan baik, itu tidak akan menuai kontroversi pastinya gitu. Namun bangsa kita ini terkadang masyarakatnya dalam tanda kutip orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang oknum-oknum ini melihat ada celah pada PP tersebut, ini yang akan dimanfaatkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Dan kami katakan betul sekali seperti yang rekan kami yang mengatakan Ibu Maria Advianti bahwa undang-undang aborsi ini kalau tidak diikuti dengan syarat-syarat yang sudah ada, otomatis itu sangat melanggar hak anak. Karena hak anak itu salah satu hak dasarnya adalah hak untuk hidup. Dan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, anak itu merupakan anak yang masih di dalam janin pun itu adalah anak. Dan itu dilindungi oleh negara, dilindungi oleh undang-undang. Nah, ini yang kita tidak inginkan. Seperti yang dikhawatirkan oleh banyak kalangan, termasuk di anggota Dewan sendiri, ya tadi salah satunya bagi oknum-oknum yang ingin melegalkan ataupun ingin kenikmatan sesaat, akhirnya mereka melakukan hal itu dan mereka nanti merekayasa. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Karena apa? Karena aborsi itu salah satu syaratnya adalah
Satu, dikarenakan medis, harusnya seperti itu. Dikarenakan medis, apakah sang jabang bayi ini, calon bayi ini itu akan mengkhawatirkan sang ibu? Nah, itu syarat pertama. Syarat yang kedua, apakah ini akan berdampak secara si ibu sendiri akan meninggalkah atau akan berpenyakit berkelanjutan? Nah, hal-hal medis ini kan yang melatar belakangi bolehnya aborsi. Sebelum ada PP ini pun aborsi di bidang kesehatan diperbolehkan memang, tapi syaratnya sangat panjang dan tidak semua dokter mau melakukan hal itu juga. Dan itu sudah pilihan terakhir biasanya. Pilihan sangat terakhir dan agreementnya juga sangat luar biasa gitu. Nah, pada saat PP ini dikeluarkan ya, kita juga sangat kaget. Kenapa? Karena PP ini kalau kita lihat celahnya sangat luar biasa. Apalagi memang saat ini anak-anak saja, mohon maaf gitu, kalau kita buka secara luas bahwa anak SMP pun sekarang sudah melakukan aborsi, begitu. Nah, ini masuk, apakah ini tidak akan menjadi celah? Padahal kalau kita pelajari, PP ini sangat-sangat bagus, sangat-sangat memang untuk menolong perempuan Indonesia. Namun ada celah sedikit. Nah, ini apakah revisi dari undang-undang ini bisa kita laksanakan atau tidak itu? Baik, nanti kita lanjutkan, semakin seru diskusi kita pada malam hari ini. Pemirsa, Anda jangan kemana-mana, Ada Apa Berita akan kembali. Ya, terima kasih Anda masih di Ada Apa Berita dan kita masih membahas soal kontroversi PP tentang aborsi. Baik Mbak Erlinda, kalau Mbak Erlinda sendiri melihat banyak celah dari PP atau juga peraturan ini ya, artinya juga akan memunculkan oknum-oknum dalam praktek aborsi. Kira-kira seperti itu? Iya, pastinya. Jadi kalau misalnya tidak dikawal dengan ketat PP ini dan semua elemen itu benar-benar mengawal, ini celah ini akan dijadikan peluang bisnis bagi oknum-oknum. Kita ingat beberapa tahun yang lalu di mana di salah satu jalanan itu dokter-dokter yang notabene mereka mempunyai tanggung jawab secara moral dan mereka disumpah juga, tapi mereka melakukan praktek-praktek aborsi dengan atas nama kemanusiaan. Padahal ternyata mereka demi untuk uang di sana. Nah, itu jangan sampai terjadi. Namun di sini saya tekankan, selain memang melanggar dari ada pelanggaran hak terhadap anak atau pelanggaran yang lainnya, tapi saya di sini mengajak untuk kembali lagi tarik ke kesehatan. Aborsi ini jika tidak dilakukan secara hati-hati, maka yang akan menjadi resiko besar adalah si perempuan ini sendiri. Si calon ibu ataupun perempuan ini, dia pilihannya memang ada 3, pilihan hidup dengan tidak ada konsekuensi apapun, pilihan hidup tapi dia akan mempunyai sadar sekali akan terkena penyakit yang namanya kanker serviks dan penyakit lainnya, dan yang ketiga adalah kematian. Nah, apakah ini sudah juga dipersiapkan oleh PP tersebut, begitu? Karena apa? Pada saat aborsi dan ternyata pendarahan yang luar biasa dan tidak segera cepat ditolong, yang seperti kita lihat di mana-mana, akhirnya ya lagi-lagi berujung kematian. Kalaupun tidak berujung kematian, si perempuan-perempuan ini akhirnya ya itu tadi, ada yang kanker serviks, kanker-kanker yang lain, ataupun penyakit-penyakit lainnya yang tidak bisa sembuh hanya 1-2 hari. Nah, ini kalau misalnya PP ini dikawal dengan baik, dan dari pihak Kementerian Kesehatan pun juga menyiapkan semuanya itu. Dalam arti kata gini, yang saya ingin pertanyakan, apakah pada saat PP ini dilaksanakan, Kemenkes sudah menyiapkan semua halnya, dalam arti kata peralatannya, terus apakah ini free gitu kan, apakah ini memang dibayar oleh negara, terus prosedurnya bagaimana, mekanismenya bagaimana, apakah akan sesimpel itu gitu. Jadi ada perempuan yang diperkosa, terus dia lapor sudah ke polisi dan dinyatakan oke, boleh aborsi. Nah, rumah sakit mana yang di refer ya kan, yang bertanggung jawab. Nah, ini semua kan belum ditulis secara eksplisit di dalam peraturan ini. Tapi bukannya
ketika seorang wanita itu mengalami kehamilan di usia muda, juga mengalami beban kemanusiaan atau juga mental yang berat. Nah ini bagaimana menurut? Iya, memang kemarin dari beberapa teman komunitas lain itu mengatakan bahwa ini adalah free choice gitu kan, ini adalah sebuah pilihan. Lebih baik kita mengaborsi dibanding kita akan meneruskan kehamilan ini gitu kan. Karena apa? Nanti stigma dari masyarakat yang negatif, beban moral, beban mental dan sebagainya. Tapi kami katakan bahwa kalau kita bekerja sama dengan para psikolog, psikiater, dan malah di PP itu diatur bagaimana merehabilitasi ataupun memberikan pendampingan secara psikologi kepada korban-korban pemerkosaan ini, sebenarnya kita tidak akan ada masalah besar gitu. Kita akan beri solusi. Dan misalnya dari Kementerian Sosial pun juga kan sudah mempunyai banyak sekali panti-panti. Kalau saya pribadi, saya menyarankan kepada perempuan-perempuan korban perkosaan tidak wajib untuk memberikan perlindungan terhadap anak ini, gitu kan? Ataupun tidak wajib perempuan ini untuk bertanggung jawab baik secara moral maupun yang lainnya. Berikanlah kepada kami, berikan kepada pemerintah. Itu dia akan menjadi anak negara. Nah, itu lebih baik itu karena di agama manapun juga membunuh dari jabang bayi ini itu kan dilarang gitu dan tidak diperbolehkan. Jadi berikan hak hidup untuk anak bayi tersebut. Tidak ingin dia hidup bersama kita, relakan itu ke negara, biarkan nanti dari dinas sosial ataupun panti-panti yang punya pemerintah itu yang mereka akan memberikan. Bagaimana juga dengan pertimbangan orang tua? Nah ini orang tua juga kan kalau ke anak kan juga sudah diaborsi saja. Ini anggapan seperti itu masih banyak ya di masyarakat Indonesia. Betul sekali. Jadi untuk jangankan dia korban pure seperti tahun 98 ya, itu benar-benar pemerkosaan yang bukan didasarin suka sama suka gitu. Pemerkosaan yang didasarin seperti kita lihat anak-anak kita yang SMA, SMP, didasari suka sama suka. Banyak sekali orang tua yang lebih baik diaborsi. Nah begitu. Padahal mohon kepada seluruh orang tua, lihat beban untuk anak sendiri ini, terutama untuk lagi-lagi kesehatannya. Karena apa? Usia yang belum bisa matang, vaginanya belum matang, rahimnya belum matang, itu bisa kita lihat bahwa untuk dia mendapatkan penyakit besar itu luar biasa gitu. Terutama kanker-kanker, tidak hanya serviks tapi kanker leher rahim, kanker-kanker yang lain itu sangat mudah. Karena apa? Belum waktunya dibuahi tapi dibuahi. Nah, kepada masyarakat mohonlah untuk bijaksana. Kepada masyarakat orang tua mohonlah menjadi orang tua yang arif. Tanggung jawab sebagai orang tua. Itu memang menurut sebagian orang tua itu aib ya. Tapi lebih baik dia menjadi aib dan nanti masyarakat maafkan dibanding kita akan menjadi orang yang membunuh begitu, ya kan? Dan ingatlah bahwa setelah dunia ini kan ada hari akhir. Apa kita akan siap dengan pertanggungjawaban itu gitu? Tapi lagi-lagi oke lah, hari akhir mungkin kita nggak akan bicara. Tapi bagaimana moral kita yang menyuruh anak kita untuk membunuh sang bayi tersebut? Apakah nanti akan menjadi pelajaran buat sang anak tersebut juga? Someday nanti anaknya melakukan itu, dia pun juga akan menyuruh anaknya. Baik, nanti kita lanjutkan lagi pemirsa. Anda jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah yang berikut ini. Terima kasih Anda masih di Ada Apa Berita dan kita masih membahas soal kontroversi PP tentang aborsi. Baik Mbak Erinda, kalau kita melihat juga nih kaitannya dengan prostitusi. Nah ini apakah membuka celah baru juga atau mungkin prostitusi akan semakin besar nantinya? Nah ini yang saya secara pribadi maupun kami kelembagaan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia ini, sebelum ada PP ini saja, aborsi terhadap anak-anak ya di bawah usia 18 tahun dan rata-rata mereka sekitar 14 dan 15 tahun, itu mereka banyak sekali melakukan aborsi, baik secara yang legal maupun tidak legal gitu ya. Yang legal dalam arti kata mereka ke dokter, ada rujukan dan sebagainya. Nah ini kita lihat kalau kita buka datanya, berapa banyak anak-anak kita ini
ya itu tadi, di dalam prostitusi itu mereka wow, sudah tidak bisa kita ungkapkan lagi dengan kata-kata. Nah, jika ini benar-benar dilaksanakan tanpa ada syarat-syarat yang memang harus kuat, ya sudah, kita lihat aja nanti berapa bulan ke depan ini kita akan melihat suatu fenomena di mana fenomena ini akan menyesakkan dada semua orang ya. Karena apa? Di mana-mana mungkin di rumah sakit ini ada aborsi, rumah sakit ini ada aborsi, dan prostitusi yang diinginkan sama pemerintah kita diminimize ya otomatis akan menjamur, dan dia akan timbul menjadi jamur-jamur yang mudah berkembang, yang boleh dibilang ya di daerah tropis yang mudah berkembang gitu. Nah, sementara data di KPAI seperti tahun 2013 pada bulan November kami mengevakuasi sekitar 5 anak dari daerah Palembang. Anak tersebut usia dari umur 12 tahun sampai umur 18 tahun. Anak tersebut harus mereka dipekerjakan sebagai tanda kutip harus bisa melayani laki-laki 17 kali. Nah, kalau ini sampai terjadi, mereka hamil, boleh aborsi, aduh kasihan anak tersebut gitu. Dan sekali lagi bahwa tanpa ada sosialisasi yang cukup baik pada PP ini, kami sangat khawatir adik-adik kita yang duduk di usia SMP, SMA, atau kuliah, awal kuliah, itu mereka akan menganggap ini pembolehan ataupun sesuatu yang ya sudah, seperti kita beli kondom di tempat umum sudah dibolehkan gitu. Nah, ini yang pemerintah harus cermat, dan secara kelembagaan kita mengapresiasi dengan PP tersebut ya. Kita apresiasi. Karena apa? Dengan persyaratan-persyaratan itu kali untuk perempuan-perempuan Indonesia. Namun apakah syarat-syarat tersebut akan dilakukan? Nah, akan dikawal, dan bagaimana mekanisme dari korban ini ke rumah sakit, apakah sudah dibuat secara jelas? Nah, ini yang kami harapkan harus difikirkan ulang dan dipersiapkan. Jadi sekarang kami meminta dengan hormat dari pihak Kementerian Kesehatan, tolong dipersiapkan secara detail bagaimana mekanisme bagi korban perkosaan ini mereka mendapatkan hak sesuai dengan PP tersebut. Kira-kira evaluasi apa saja yang perlu disampaikan di segmen akhir ini, silahkan Pak. Iya, evaluasi pertama tadi mekanisme untuk hak-hak perempuan ini mendapatkan aborsi tadi, bagaimana mekanismenya itu harus disosialisasikan dengan baik. Dan yang kedua, bagaimana mengawal PP ini dengan semua elemen negara itu bisa mengawal dengan baik syarat-syarat yang ada di PP tersebut. Karena ketiga PP ini tuh sangat bagus sekali, ada 3 poin ya, bagus sekali, tapi dengan syarat yang sangat-sangat ketat. Nah, apakah syarat yang sangat ketat ini pemerintah juga sudah menyiapkan semuanya ya, perlengkapannya dan sebagainya. Dan lagi-lagi apakah dari pihak kepolisian, dari pihak dokter dan sebagainya itu mereka sudah siap dengan PP tersebut gitu. Bagaimana dikatakan bahwa ini adalah korban perkosaan. Nah, apakah itu sudah siap perangkat-perangkatnya? Itu jadi evaluasi-evaluasi yang barusan tadi saya katakan, semoga saja bisa segera dilakukan dan PP tersebut bisa dikawal dengan baik, dan lagi-lagi peran dari masyarakat kita pun juga harus bisa mengawal PP ini. Karena apa, nanti seperti yang Mas tadi katakan bahwa prostitusi yang kita sudah minimize, yang kita sudah jaga, seperti yang kita baru di Jawa Timur sudah kita tutup tempat lokalisasi, ini saja pun sudah banyak terjadi hal-hal yang di luar ya kan. Nah, apalagi ini sudah disahkan. Tapi kami selalu berpikiran secara positif. PP ini juga kan dalam prosesnya juga cukup panjang, dan kami yakin PP tersebut juga sangat-sangat luar biasa bagus sebenarnya, asal tadi dikawal dengan baik, diberikan mekanisme yang bagus dan sosialisasi yang cukup kepada masyarakat maupun yang melakukan PP tersebut. Baik, terima kasih Mbak Erlinda atas waktunya. Semoga saja apa yang kita perbincangkan pada malam hari ini bermanfaat bagi Anda pemirsa. Akhirnya saya William Darmawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Anda jangan kemana-mana, tetap di Ada Apa Berita.